sikap berdoa membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan shalihan maqbula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk pagi hari ini kita tetap melanjutkan materi tentang masalah sholat, ya. Sholat, kalau kemarin kita membahas tentang masalah sholat jamak dan juga sholat qashar, maka untuk pagi hari ini kita mempertegas syaratnya itu apa aja toh. Orang yang boleh melakukan sholat jamak atau sholat qashar, ya. Jamak itu artinya mengumpulkan, kalau qashar itu artinya meringkas. Oke, kalian bisa buka di buku sholat, ya. Di situ di halaman 68 juga telah dijelaskan bahwa sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Contohnya zuhur dikumpulkan dengan asar, jadi itu namanya jamak dikumpulkan. Terus maghrib dikumpulkan dengan isya. Nah, caranya itu ada dua cara melakukan sholat jamak. Yang pertama, jika sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur, berarti itu namanya jamak takdim. Jika sebaliknya atau sholat duhur dijamak dengan sholat asar pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Niatnya sudah kemarin? Wis hafal? Urung. Lah kapan hafalnya? Kapan-kapan. Loh, ini perlu loh. Kalau kalian katakanlah punya keluarga di luar Jawa, ya, di luar Jawa. Katakan kalian mau ke Cirebon atau ke Jakarta, ke Bandung atau ke Bogor, mungkin ada yang keluarganya di Kalimantan atau ada di Sumatera atau di Palembang, mungkin di Medan atau di Surabaya. Itu bisa kalian itu melakukan bab ini, bab sholat jamak dan juga sholat qashar. Ngaku mau begini. Kemudian syarat jamak dikerjakan dengan tertib. Dikerjakan dengan tertib, artinya itu tertib itu urut, ya.
Contohnya kalau zuhur dengan asar ya dikerjakan sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Kemudian yang kedua syaratnya adalah niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Jadi tidak boleh pertama niat sholat zuhur dilakukan zuhur 4 rakaat, baru yang kedua itu sholat asar baru dijamak, nggak boleh. Artinya ketika mau melakukan sholat yang pertama itu memang dijamak, ya harus diucapkan lafadznya itu jamak. Kemudian syarat yang ketiga berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau sholat yang lain. Contoh halnya seperti wudhu. Kalau orang berwudhu itu kan harus tartib. Tartib artinya itu muwalah, nuli-nuli. Setelah kita itu membasuh muka, ya kemudian membasuh kedua tangan. Tidak boleh habis membasuh muka jalan-jalan dulu dengan wong. Sholat rak bener. Wudhunya nggak bener, kan nggak boleh disela-sela. Makanya harus harus urut, karena tartib itu urut. Nah, begitu juga halnya ketika orang itu melakukan sholat jamaah, itu juga sama, harus seperti itu. Artinya tidak boleh disela-sela, tapi harus setelah selesai langsung. Nah, syaratnya jamaah itu yang pertama niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Yang kedua masih dalam perjalanan, ya. Oke, coba sekarang contoh tadi adalah jamak takdim. Kalau jamak takhir sama halnya. Kalau kemarin saya sudah mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan sholat jamak, katakan Pak saya mau sholat jamak takdim, ya lakukanlah pada di awal waktu. Katakan niat saya mau ke Jakarta dari sini pagi. Ternyata ketika kita sudah sampai ke Jakarta, waktunya masih sisa banyak, ya kan? Karena naiknya saat ini bisa lewat tol, bisa lewat pesawat, sehingga masih durasi waktu banyak itu, dan itu bisa dimanfaatkan dengan kita sholat jamak takdim. Berarti apa? Usolli fardhu dzuhri majmu'an bil asri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Setelah selesai kemudian dilanjutkan usolli fardhul asri majmu'an bil dzuhri jam'a takdimin qasran fardhu lillahi ta'ala. Bisa ora nak ngono. Lah kalau kamu nggak bisa, besok piye narik jalan-jalan? Ya, sebentar lagi jalan-jalan loh. Ki Bulili wis ngurusi montang-manting dari kemarin ini. Ya, sudah. Semuanya ikut toh? Nah, kalau ikut ini ilmu yang harus diterapkan. Jadi agama itu akan bisa yatarassakh fil qalbi. Ilmu itu akan bisa masuk ke dalam hati kalau ilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu paling sederhana. Karena ilmu kalau tidak diterapkan, ya, tidak diamalkan, ya ilmu itu akan luntur. Yuk coba niat jamak takdim sholat maghrib dengan sholat isya. Coba ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi mu'an ilaihil isya ada'an lillahi ta'ala. Sekarang sholat isya dijamak takdim dengan sholat maghrib. Usolli fardhal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilal maghribi ada'an lillahi ta'ala. Gampang ya. Ojo di kata qasran itu meringkas loh. Jadi yang 4 itu disunat, diringkas jadi asal maghrib ojo disunat. Wah maghrib Pak sama tak sunat sholatnya, jadi 1 rakaat nanti masih berdiri kan tambah separuh, jadi 1,5 masih habis rukuk salah, jangan nanti kamu salah menafsirkan. Ya artinya kalau maghrib tetap dia
utuh tetap tiga. Nggak boleh marid itu dijamak, dikosor menjadi dua. Nah ini ilmu yang kayaknya sederhana tapi banyak yang tidak paham. Betul itu. Karena ketika saya jumpai itu, contoh ya, orang-orang yang pada ziarah kadang ini bingung. Perjalanan jauh ziarah itu kan bisa 3 malam itu, 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam biasanya itu. Kalau enggak ya dua hari perjalanannya atau 3 hari rata-rata. Ya, kecuali dalam waktu loh. Kalau dalam daerah itu kan hanya 1 hari 1 malam, itu sudah butuh tidak butuh dikosor itu. Kalau masih memungkinkan untuk bisa sholat ya sholat tidak masalah, untuk sholatnya dengan cara berjamaah. Tapi kalau tidak ya jangan ya. Ini yang berkaitan dengan niat sholat jamak takdim maupun jamak takhir. Coba sekarang sholat duhur, niat sholat duhur jamak takdim dengan sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardadh dhuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian sholat asar jamak takdim dengan sholat duhur. Usalli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ila dhuhri ada'an lillahi ta'ala. Kalau ini sendiri ya, tapi kalau nanti diingat-ingat ketika kamu sholat diuyak-uyak belalai rak sholat. Kadang ini terjadi. Contoh, kamu naik bis, setelah nanti di rumah makan, biasanya sini berhenti di Pringsewu, di Cirebon. Itu nanti kebetulan sudah masuk duhur, biasanya ketika fokusnya itu makan, itu biar. Karena di Cirebon itu kalau di Pringsewu itu setelah makan kan dilihat siapa nanti yang ada tanggal lahir bulan ini, maka dia dapat apa itu ada hadiahlah untuk surprise-nya itu ada. Makanya bisa ngaku, Pak aku bulan ini. Nah, biasanya di Pringsewu nanti dikasih ulang tahun, selamat ulang tahun. Nah, biasanya di situ kan sambil bermain biar ada yang sholatnya di kloter pertama, ada yang di kloter kedua. Ya ini kalau pas kalian itu tidak bisa mengikuti jamaah, maka niatnya seperti ini. Adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau bisa melakukan dengan sholat jamaah, maka tidak adaan tapi makmuman. Ya, ilaihil asru makmuman lillahi ta'ala, karena menjadi makmum. Jadi bedanya itu mau ada itu untuk diri sendiri, makmum kita sholatnya secara berjamaah. Pak, bagaimana kalau imamnya mengatakan seperti ini, Pak? Usolli fardadh dhuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru makmuman lillahi ta'ala. Pernah dengar itu? Loh, kalian kalau sholat duha imamnya mengatakan seperti itu enggak? Ayo kita niat sholat duha berjamaah. Usolli sunnatat duhai rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Bener gak? Kira-kira imamnya niat menulis sahab orang? Aku tak takut jajal. Kira-kira sahab orang? Padahal kalau melafadzkan jadi imam harus usolli sunnatat duha rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Nanti imamnya niat lagi, boleh jawaban seperti itu. Jadi itu karena untuk menggiring para jamaah supaya niatnya itu serempak. Tapi
dalam kaul yang lain mengatakan ketika dia menjadi imam, walaupun lafadznya itu makmum, secara otomatis dia akan menjadi imam. Itu Islam seperti itu. Jadi walaupun imam, dia sudah tahu posisinya imam, karena di belakang itu diikuti oleh makmum, secara otomatis dia akan jadi imam. Sholli sunnata duha ini ya makmum lillahi ta'ala. Kok di belakangnya niat Allah, kan ikuti. Berarti makmumnya kan ikuti kan, secara otomatis sah-sah saja, boleh. Ya, boleh. Walaupun yang diucapkan adalah, tapi biasanya imam itu kadang lupa untuk tasdidun niat, memperbarui niatnya. Yang paling baik ya ketika sudah mengiring jamaahnya, maka imam itu harus memperbarui niatnya, gitu loh. Sholli sunnata duha kata ini imam lillahi ta'ala. Tapi seandainya imam itu lupa, ya tidak masalah. Boleh, karena apa? Setelah imam itu takbir, baru di belakangnya kan ikut takbir. Kecuali di belakangnya takbir dulu, baru dia takbir. Ada yang seperti itu kalau sholat? Kan nggak boleh kan? Masa makmum mendahului imam? Makanya itu dianggap boleh. Nah, ya. Kalau mau yang aman kayak Viselio ya tadi ya. Ya boleh-boleh saja Pak ya. Inilah agama yang kita itu bisa belajar bersama-sama dan itu mudah untuk kita amalkan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Harapannya kalian bisa mempraktekkan dengan baik dan saya berharap kalian itu dihafalkan, karena ini ilmu yang akan kalian terapkan pada bulan yang akan datang ya. Oke, ila liqa wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.